Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pecahan matematika kelas 4 SD dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat membandingkan pecahan. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan pecahan. Baiklah, yang pertama, membandingkan pecahan yang berpenyebutnya sama. Bilangan penyebut itu letaknya di bawah dan bilangan pembilang itu letaknya di atas. Jadi untuk membandingkan nilai pecahan dapat menggunakan tanda sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Membandingkan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, pecahannya juga lebih besar. Sebagai contoh yang pertama, nomor 1, 4/7 dibandingkan dengan 2/7. Pembilang kedua pecahan adalah 4 dan 2. Ingat, pembilang itu letaknya bilangan yang di atas. Jadi kalau sudah penyebutnya sama, jadi yang kita bandingkan adalah pembilangnya, angka yang di atas. Jadi 4 itu lebih besar daripada 2. Jadi hasilnya 4/7 lebih besar daripada 2/7. Jadi tandanya 4/7 tanda lebih besar dibanding 2/7. Contoh yang kedua, 3/11 dibanding 9/11. Jadi penyebutnya sudah sama-sama 11. Kita bandingkan pembilangnya. Pembilang kedua pecahan adalah 3 dan 9. Jadi 3 lebih kecil daripada 9. 3/11 lebih kecil daripada 9/11. Jadi hasilnya 3/11 diberi tanda lebih kecil daripada 9/11. Itulah dua contohnya. Untuk contoh yang lainnya, untuk penyebutnya yang sama, hanya membandingkan pembilangnya. Contoh 1/3 dibanding 2/3, karena 1 lebih kecil daripada 2, jadi 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Baiklah, yang selanjutnya membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ada beberapa cara untuk membandingkan nilai pecahan berpenyebut tidak sama. Caranya dengan menyamakan penyebut atau mengalihkan silang. Nah, sebagai contoh yang pertama, 1/3 dibanding 1/4. Penyelesaian cara pertamanya dengan menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan cara dikalikan atau KPK dari penyebutnya. KPK dari 3 dan 4 itu 12. Jadi 1/3 dikali 4 sama dengan 4/12. 1/4 dikali 3 sama dengan 3/12. Jadi penyebutnya sudah sama-sama 12. Langsung kita tulis 1/3 dibanding 1/4 ditulis menjadi 4/12 dibanding 3/12. Maka lihat nilai pembilangnya. Pembilang kedua pecahan itu adalah 4 dan 3. Karena 4 lebih besar daripada 3, maka 4/12 lebih besar daripada 3/12. Jadi hasilnya 1/3 lebih besar daripada 1/4. Nah, itu cara menyamakan penyebut. Sekarang cara yang kedua dengan perkalian silang.
1/3 dibanding 1/4. Nah, ini dikalikan silang. 4 dikali 1 dikali silang dibanding 1 dikali 3, atau 1 kali 4 dibanding 1 kali 3. Jadi 4 lebih besar daripada 3. Jadi hasilnya 1/3 lebih besar daripada 1/4. Contoh yang lainnya, 1/4 dibandingkan 1/6. Nah, jadi KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Faktor perkalian terkecilnya yaitu 12. 1/4 dibandingkan 1/6. Jadi kita jadikan dulu yang di bawahnya sama-sama 12 dengan cara dikalikan. 1/4 dikali 3 sama dengan 3/12. Dibandingkan 1/6 dikali 2, jadi 2/12. 1/4 sama dengan 3/12 lebih besar daripada 2/12, atau sama dengan 1/6. Karena 3 lebih besar daripada 2. Jadi hasilnya 1/4 lebih besar daripada 1/6. Untuk contoh dengan cara perkalian silang, contohnya 1/4 dibandingkan 1/6. Jadi 1 dikali silang dengan 6 dibandingkan 1 dikali silang dengan 4. Jadi 6 dibandingkan 4. Karena 6 lebih besar daripada 4, maka 1/4 lebih besar daripada 1/6. Kemudian mengurutkan pecahan. Ketika mengurutkan pecahan berpenyebutnya sama, ya, yang berpenyebutnya sama, yang di bilangan di bawahnya sama. Yang kita perhatikan adalah pembilangnya, bilangan yang di atasnya. Semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Jadi kalau diurutkan dari terkecil ke terbesar, yaitu kalau semakin besar dia semakin besar nilai pecahannya. Seperti contoh ini. 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 2/5. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar, apabila penyebutnya sudah sama sehingga langsung bisa kita urutkan berdasarkan nilai pembilangnya, nilai yang di atasnya. Nah, jadi dari yang terkecil ke terbesar, contohnya kita urutkan 1/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Jadi urutannya 1/5, 2/5, 2/5, 3/5, 4/5 dari terkecil ke terbesar, atau sebaliknya. Kalau dari yang terbesar ke terkecil tinggal kita balik urutannya, 4/5, 3/5, 2/5, 2/5 jadi 1/5. Nah, itu urutan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, jika pecahan-pecahan yang diurutkan berpenyebutnya tidak sama, nah bagaimana caranya kalau penyebutnya tidak sama atau bilangan yang di bawahnya tidak sama? Maka dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut. Nah, kita samakan dulu penyebutnya atau menggunakan garis bilangan. Kita samakan penyebutnya dengan cara dikalikan penyebutnya. Contoh, urutkan pecahan 1/3, 1/4, dan 2/5 dari yang terbesar. Jadi dari yang terbesar ke terkecil. Nah, penyelesaiannya, jawabannya, penyebut ketiga pecahan adalah 3, 4, dan 5. Jadi bilangan yang di bawahnya atau penyebutnya 3, 4, dan 5. Maka penyebut ketiga pecahan kita samakan menjadi 60. Nah, ini KPK dari 3, 4, dan 5 itu adalah 60. Kenapa bisa jadi 60? Dengan cara perkalian. Nah, ini contohnya 1/3 dikali 20.
sama dengan 20/60. 1/4 dikali 15 jadi sama dengan 15/60. 2/5 dikali dengan 12 jadi 24/60. Apabila sudah sama penyebutnya, kita bandingkan ketiga pecahan tersebut. 24/60 lebih besar daripada 20/60, lebih besar daripada 15/60, atau 24/60 itu sama dengan 2/5 lebih besar daripada 20/60, atau 1/3 lebih besar daripada 15/60 atau 1/4. Jadi urutannya dari yang terbesar ke terkecil adalah 2/5, 1/3, dan 1/4. Apabila kalian mau mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, tinggal dibalik saja. Jadi kalau dari terkecil ke terbesar adalah 1/4, 1/3, kemudian 2/5. Itulah cara mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebutnya apabila berpenyebut tidak sama. Nah, itulah materi yang telah Bapak sampaikan tentang membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama, serta mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Bapak harapkan murid-murid kelas 4 dapat memahami dan dapat mengetahui cara menentukan pecahan atau perbandingan pecahan tersebut, serta mengurutkan pecahan tersebut dengan benar, dan dapat melaksanakan serta mengerjakan tugas yang akan diberikan nantinya melalui WhatsApp grup kelas kita masing-masing. Lebih dan kurangnya, apabila dalam penyampaian materi Bapak ada yang kurang mengerti, lebih dan kurangnya Bapak ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.